Kalian suka penasaran gak sih gimana jadinya kalau Indonesia diperintah oleh Inggris, bukan Belanda? Di awal 1800-an, ternyata Inggris sempat mengambil alih Hindia Belanda selama beberapa tahun. Dan pemimpinnya waktu itu adalah Thomas Stamford Raffles. Orang ini terkenal banget karena banyak reformasi yang dia buat. Mulai dari sistem sewa tanah, penghapusan kerja rodi, dan ternyata dia juga punya ketertarikan yang besar pada budaya Indonesia. Tapi kenapa ya, semua hal yang besar yang ia rencanakan, gak semuanya berhasil? Kenapa ya? Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ulay Azizah. Saya Nail Aska. Aku Del Melinda. Halo, perkenalkan nama saya Jibril Malik Azenur. Perkenalkan nama saya Parsaidan Akhtar. Halo guys, perkenalkan nama aku Samar Stephen Tusoid. Yuk kita bahas semuanya dalam video kali ini. Sejarah Raffles dan sistem sewa tanah. Jadi gini guys, Sir Thomas Stamford Raffles itu lahir di Jamaika pada tanggal 6 Juli 1781. Awalnya, ia hanya seorang juru tulis di perusahaan dagang Inggris, British East India Company. Tapi karena dia mempunyai keahlian dalam diplomasi dan pemahamannya terhadap budaya Melayu, Raffles akhirnya direkomendasikan kepada Lord Minto. Pada masa itu, Hindia Belanda sedang di bawah kekuasaan Prancis Belanda. Jadilah Lord Minto nugasin Raffles untuk merebut kekuasaan tersebut. Pada Mei 1811, Gubernur Jenderal William Jensen masih memegang kekuasaan nih di Jawa. Tapi pada 4 Agustus 1811, Raffles mulai memimpin nih pasukan Inggris untuk menyerang Jawa. Belanda yang waktu itu udah dikuasai oleh Prancis kewalahan dan akhirnya menyerah di Tuntang Semarang pada tanggal 18 September 1811. Penyerahan ini disahkan lewat perjanjian kapitulasi Tuntang dengan 3 isi utama di dalamnya, yaitu yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga, orang Belanda boleh tetap bekerja dalam pemerintahan Inggris. Sebagai hasilnya, Raffles resmi diangkat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan pusat pemerintahan Inggris berada di Batavia. Raffles pun mulai menjalankan pemerintahannya dengan semangat reformasi dan membawa ide baru yang lebih humanis dibandingkan kebijakan VOC dan Belanda sebelumnya. Nah guys, waktu si Raffles ini menjabat, ada 3 prinsip utama yang dipegang oleh Raffles. 1. Menghapus kerja rodi dan penyerahan wajib, diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. 2. Menghapus peran bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial yang digaji. 3. Menganggap pemerintah sebagai pemilik tanah, sementara rakyat hanyalah penyewa tanah tersebut. Dari sini muncul deh sistem yang paling terkenal dari Raffles, yaitu sistem sewa tanah atau land rent system. Di bidang pemerintahan ini, Raffles gak kerja sendirian. Dia dibantu penasihat kayak Gillespie, Putinghe, dan Crescent. Terus, Jawa dibagi menjadi 6 karesidenan, supaya administrasinya lebih gampang diatur. Tapi perubahan ini juga bikin sistem feodal dihapus dan diganti sama sistem kolonial ala barat. Akibatnya, banyak penguasa pribumi yang kehilangan kekuasaan mereka. Tapi Raffles juga pinter sih. Soalnya dia coba deketin para pangeran dan bangsawan yang gak suka sama Belanda. Nah, kita masuk nih ke dalam kebijakan paling terkenal dari Raffles, yaitu sistem sewa tanah, land rent system. Jadi dalam sistem ini, pemerintah dianggap pemilik semua tanah dan rakyat terutama petani cuma nyewa dan wajib bayar pajak tanah. Besarnya pajak disesuaikan sama jenis dan kesuburan tanah. Misalnya, sawah kelas 1 bayar 50% hasil panen, tegalan kelas 1 40%. Pembayaran seharusnya dilakukan dengan uang, tapi jika sulit, bisa diganti dengan barang seperti beras. Selain itu, Raffles juga menghapus pajak wajib hasil bumi, kerja rodi, dan perbudakan. Menghapus sistem monopoli, meskipun kenyataannya monopoli garam dan kerja rodi untuk infrastruktur masih berjalan, menjadikan desa sebagai unit administrasi dasar agar desa dapat mandiri dan meningkatkan produksi. Raffles bukan hanya seorang pejabat, tapi juga seorang ilmuwan dan pecinta budaya. Ia menulis buku The History of Java
yang hingga kini menjadi referensi penting sejarah Indonesia. Ia juga mendukung penelitian John Crawford, penulis History of Indian Archipelago, mendukung Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, lembaga seni dan ilmu yang kini menjadi cikal bakal Museum Nasional, menginisiasi penemuan Candi Borobudur kembali pada tahun 1814, menamai bunga bangkai sebagai Rafflesia arnoldi, mengubah halaman Istana Bogor menjadi taman bergaya Inggris klasik dengan bantuan ahli botani Wickham. Sayangnya, pada tahun 1814, istrinya Olivia Raffles meninggal dunia. Sebagai bentuk penghormatan, Raffles membangun monumen untuknya di Kebun Raya Bogor. Walaupun idenya keren, nyatanya kebijakan Raffles gak semuanya berhasil. Beberapa alasan kegagalannya antara lain, budaya petani sulit diubah. Mereka lebih loyal kepada bupati atau raja daripada pegawai Eropa. Pengawasan pemerintah lemah. Banyak kepala desa melakukan penyelewengan saat pemungutan pajak. Raffles melanggar kebijakan sendiri. Ia masih menerapkan kerja rodi untuk pembangunan jalan dan jembatan, tetap melakukan monopoli garam, bahkan memiliki budak. Karena itu, kebijakannya dianggap membebani keuangan Inggris. Pada tahun 1816, masa jabatannya berakhir dan ia digantikan oleh John Vandal. Kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir tahun 1816 karena perubahan politik di Eropa. Setelah kekalahan Napoleon Bonaparte, Inggris dan Belanda menandatangani Konvensi London 1814. Isinya, Inggris harus mengembalikan semua wilayah jajahan Belanda, termasuk Jawa. Namun baru pada Traktat London 1824, kedua negara benar-benar sepakat untuk membagi wilayah kekuasaan. Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. Sebagai gantinya, Inggris mendapatkan Malaka dan Singapura yang didirikan oleh Raffles. Perjanjian inilah yang menandai berakhirnya sepenuhnya kekuasaan Inggris di Kepulauan Indonesia dan menjadikan Belanda sebagai penguasa tunggal Hindia Belanda. Jadi, meskipun pemerintahan Raffles di Indonesia hanya berlangsung sebentar, warisannya tetap terasa, mulai dari reformasi pemerintahan, sistem pajak, hingga penemuan sejarah dan budaya yang berharga. Raffles bukan hanya seorang penjajah, tapi juga seorang pembelajar, sosok yang diingat karena ingin mengubah meski akhirnya gagal. Terima kasih sudah menonton!